Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Hesti Fernimarai. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Materi yang akan saya jelaskan yaitu dukungan sistem operasi. Yang pertama adalah tujuan. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, memahami tentang sistem operasi. Dan yang kedua, memahami tentang penjadwalan proses. Dan yang ketiga, memahami jenis-jenis memori manajemen. Dan yang keempat, mengerti tentang shaping dan partition. Dan yang kelima, memahami konsep pagin segmentation. Dan yang kelima, mengerti konsep virtual memory. Dan yang keenam, mengerti implementasi pengaturan memori pada PowerPC. Yang berikut adalah pengertian sistem operasi. Program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layar bagi pemrograman, dan menjadwal eksekusi program lainnya, dan juga program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi, dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Berikutnya adalah fungsi sistem operasi. Di mana fungsi kenyamanan suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Fungsi efisien sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan secara efisien. Aplikasi komputer. Sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer. Diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrograman, kumpulan instruksi mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrolan perangkat keras komputer. Punya utilitas, mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan mengontrol perangkat I/O. Layanan sistem operasi dari layanan 1 dan layanan 2. Yang pertama adalah pembuatan program, di mana sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Yang berikut adalah eksekusi program, di mana sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul I atau O, inisialisasi hardware. Intinya, menginterpretasikan instruksi pemrograman untuk dapat dimengerti oleh mesin. Yang berikut adalah akses ke perangkat I atau O, di mana sistem operasi menjembatani pemrograman dalam mengakseskan perangkat I atau O, sehingga menjadi sederhana. Yang berikut, akses terkontrol ke file. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama, seperti file-file. Yang berikut, akses sistem, di mana sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Nah, kita akan lihat pada gambar ini. Jenis OS berdasarkan sifat dan karakteristik 1 dan karakteristik 2. Karakteristik 1 adalah sistem interaktif. Pengguna atau pemrograman berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau pembentukan transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsole yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error
ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini dimiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Karakteristik yang 2 yaitu sistem batch, di mana sistem ini kebalikan dari sistem iteratif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan, terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana, biasanya tidak efisien pada pengguna prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I atau O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program layanan lainnya. Jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama adalah single program, di mana mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu ideal. Yang kedua adalah multiprogramming, di mana dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Program single programming dan multiprogramming. Single programming dan multiprogrammingnya kita bisa lihat pada gambar ini. Di sini sudah jelas bahwa single programming dan multiprogrammingnya. Paradigma sistem operasi modern. Multiprogramming, sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian dieksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting adalah penjadwalan. Berikutnya adalah level penjadwalan. Ya, di sini level penjadwalannya ada 2, penjadwalan jangka panjang dan penjadwalan jangka pendek. Yang pertama adalah penjadwalan jangka panjang atau tinggi, di mana menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Yang kedua adalah penjadwalan jangka pendek, di mana sering disebut dengan dispatcher atau seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusikan untuk kesempatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.